Alhamdulillah, ini mati tatimus sholihat. Ini mati al-Islam al-iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di majelis ilmu setelah lama kita sejak libur menjelang Idul Fitri, kemudian juga libur setelah Idul Fitri. Kita lanjutkan lagi, di mana tentunya kita telah menyelesaikan Ramadan dan juga Idul Fitri dalam sebulan. Kemudian pula tentunya pertanyaan adalah bagaimana kita konsisten di dalam beramal pasca Ramadan. Karena tentunya yang kita lihat juga di saat-saat ini setelah Ramadan mungkin kembali lagi ke seperti semula ya, seperti biasa ya. Udah benar-benar kelihatan sepinya gitu ya di masjid ya gitu. Dan juga kelihatan itu lagi gitu ya yang berjamaah gitu. Yang benar-benar ngaji itu lagi gitu ya. Nggak ada yang ini gitu. Itu. Jadi sudah benar-benar mengalami kemajuan tuh ya, dari jumlahnya banyak jadi sedikit ya. Nah, disinilah tentunya bahwa kita harus sadar selesainya amal itu adalah ketika dijemput ajal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya keyakinan, yaitu ajal. Itu batas ibadah ya. Batasnya amal itu sampai ajal menjemput. Jadi bukan sampai beresnya Ramadan, Idul Fitri. Ini harus kita sadari ya. Apapun amalnya ya, maka jangan hanya terhenti dengan selesainya Ramadan. Sebenarnya ini sudah dibahas, cuman kita perdalam lagi bagaimana konsisten amaliyah itu. Tentunya bagi orang-orang yang beriman ada bercampur rasa resah ya dalam hatinya. Tidak bisa ditepis karena khawatir ibadah dan ketaatannya tidak diterima oleh Allah. Itu ya, orang yang beriman ya. Jadi ada rasa khauf wa tama'ah, dan juga tamak di sini adalah semakin terus menerus ya ibadahnya semakin. Dan kalau tamak diartikan rakus, maka tentunya tamak di sini adalah semakin bersemangat ya. Ya bahasanya juga bisa semakin rakus dalam beribadah ya. Karena kan ibadah juga
makanan bagi rohani ya. Itulah sikap orang yang beriman. Jadi ya nggak lega saja gitu ya gitu. Beres Ramadan gitu ya. Santai gitu ya. Gitu. Ibadahnya yang bisa berapa kali hatam ternyata tidak lagi berlanjut semangatnya gitu ya. Spirit perubahannya tidak ada. Itu bukan lulusan Ramadan yang sebenarnya ya. Karena itu amal ibadah yang disyariatkan di dalamnya tidak putus dengan berakhirnya bulan tersebut. Saum, sholat berjamaah, sholat malam, mengumpulkan masjid, ya, membaca Al-Quran, zakat, infak, sedekah, dan amalan yang lainnya. Terus harus berlanjut di luar bulan Ramadan ya. Karena Ramadan adalah madrasah untuk melatih pribadi-pribadi beriman agar dapat berkompetisi. Ya, wastabiqul khairat. Ya. Melakukan berbagai ibadah yang sungguhnya pada 11 bulan berikutnya. Itu yang hakikatnya ya. Jadi hakikatnya itu bukan hanya di Ramadan saja, tapi bagaimana 11 bulan berikutnya. Karena itu alumni dari Ramadan itu diharapkan dapat mempertahankan ya, dan meningkatkan ibadah-ibadah yang telah dijalaninya selama sebulan penuh. Sebab Allah Ta'ala yang disembah dengan sepenuh hati dan seikhlas jiwa pada bulan Ramadan, Dia juga Rabb yang disembah dan ditaati pada setiap waktu dan tempat. Jadi tidak hanya di Ramadan saja ya. Setiap waktu dan tempat ya gitu. Rabb yang dipuja dan dimohon rahmat, karunia dan kasih sayangnya. Dia juga diharap dan dimintai segala kebutuhan makhluk. Tidak heran jika sebagian orang soleh menganggap orang-orang yang hanya rajin dan semangat beribadah pada bulan Ramadan sebagai orang-orang yang buruk ya. Maka saat ditanya tentang orang yang seperti itu, kata Bishr bin Haris Al-Hafi menegaskan mereka itu adalah seburuk-buruk manusia. Karena tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja ya. Karena itu kita tidak boleh menjadi Ramadhaniyun ya. Tapi menjadi Rabbaniyun ya. Hamba Allah yang soleh adalah orang yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah sepanjang tahun. Dan Rasulullah senantiasa menjaga konsisten ibadah beliau. Ibadah yang disyariatkan selalu rutin dikerjakan ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Rasulullah jika mengerjakan suatu amal, maka amalan tersebut dirutinkannya ya. Gitu. Dirutinkan ya gitu. Maka rutinnya itu adalah sebagai amal solih ya gitu. Ketika kita merutinkan ibadah sunnah ya, itu adalah sebagai amal solih. Jadi bukan hanya ketika itu saja kemudian tidak diamalkan lagi ya gitu. Yang seharusnya itu ya, ketika amal soleh itu tentunya sholat wajib, ini sholat sunnahnya itu ya tentunya. Ini yang jadi
PR buat kita ya. Memang berat ya itu. Tapi kalau rutinkan aja gitu ya. Itu sebenarnya mudah ya gitu. Qabliyah subuh saja itu. Rutinkan di qabliyah subuh itu. Nah, makanya jangan sering bergadang. Iya betul. Jangan sering bergadang. Tujuannya apa? Bisa bangun sholat malam. Ya walaupun cuma 3 sampai 5 rakaat ya. Asal rutin aja gitu. Nah, kemudian bisa bersegera ke masjid. Qabliyah subuh, Oh ya. relatifnya aja, minimal qabliyah subuh aja. Nah, ini harus bisa dirutinkan gitu ya. Jangan hanya di Ramadan saja gitu ya, hanya karena sahur gitu ya. Gitu. Tapi bisa gitu ya kita qabliyah subuhnya gitu. Alasan merutinkan amal ibadah itu dijelaskan Rasulullah dalam sabda beliau ya, bahwa riwayat Muslim habul amal ilallah adalah wa in qalla ya. Udah sudah hafal ya. Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang rutin dikerjakan walaupun itu sedikit ya. Jadi walaupun sedikit tapi konsisten, continue, istiqomah, itu yang Allah cintai ya. Bandingkan ketika kita mengamalkan suatu amalan terus kita berhenti, nah itu karena istiqomah dan continue itu dapat jadi indikasi diterimanya amal ya. Karena itu kata Ibnu Rajab, jika Allah menerima amalan seseorang, maka Allah akan memberinya taufik untuk melakukan amalan soleh sesudahnya. Ya. Sebagaimana ya sekarang juga masih itu berapa Syawal sekarang? 7 Syawal ya. Seminggu ya. Ini udah lewat seminggu. Dari Syawal masih bisa ya. Saum 6 hari Syawal. 6 hari aja. Dikatakan bahwa saum 6 hari Syawal itu kalau kita mengiringinya sudah full gitu ya di bulan Ramadan ya gitu. Kemudian kita mengiringi dengan sitan min Syawal ya. 6 hari di bulan Syawal maka seperti syamid dahar ya. Saum setahun penuh tuh. Setahun penuh. 30 kemudian kali 10 jadi 300. 6 hari 6 kali 10 tambahkan aja 300 tambah 60 terus 60 kan setahun tuh. Iya. Seperti setahun penuh. Cuma 6 hari aja gitu. 6 hari saum di bulan Syawal ini gitu ya. Bebas mau di awal, mau di pertengahan, mau di akhir silakan. Apalagi nanti misalnya mau mulai dari Senin silakan gitu ya. Kalau 6 hari itu ya itu bisa double dengan pertengahan bulan karena pertengahan bulannya itu Kamis, Jumat, Sabtu ya. Pekan depan ya gitu. Jadi bisa double. Enam hari aja gitu. Kalau berat ya misalnya tidak beruntun tuh ya,
Ya boleh terpisah-pisah gitu ya, asal 6 hari gitu. Asal 6 hari masih di bulan Syawal. Itu diantaranya. Diantaranya juga kan sholat malamnya ya. Terus juga sholat sunnah yang lainnya, rawatib, sholat duhanya itu. Kalau mau lihat tentang saum Syawal sebenarnya sudah ada ya 4 kali pembahasan waktu itu. Kan nanti diklik aja ya. Terus saya kirimkan lah gitu linknya itu di YouTube gitu ya itu ya di ini kuotanya ya buat YouTube itu supaya nggak pakai yang nggak jelas yang nggak becus ya. Astagfirullah. Buat YouTube aja dengerin tentang saum Syawal gimana penjelasannya gitu. Gimana status hadisnya gitu. Itu diantara sunnah ya. Sunnah Rasul ya. Iya. Maka sebagian ulama salaf berkata, ganjaran perbuatan baik adalah taufik Allah untuk beramal kebaikan setelahnya ya. Barang siapa yang beramal kebaikan lalu ia melakukan kebaikan lagi setelahnya, maka hal itu merupakan indikasi terimanya amal sebelumnya ya. Tapi kalau barang siapa yang mengerjakan suatu keburukan lalu ia padahal sebelumnya dia mengerjakan amal kebaikan, berarti itu adalah indikasi tertolaknya kebaikan yang telah dikerjakannya. Nah itu. Tentunya apalagi Syawal itu adalah momentum mengawali konsistensi amal ini ya. Gitu. Hanya saja nantinya untuk orang yang punya hutang saum di bulan Ramadan ini memang jadi perbedaan ya gitu. Apakah dia harus membayar hutangnya dulu atau saum Syawal duluan? Apakah harus qada dulu? Pasti ini. Hanya saja kan Syawal memang terikat dengan Syawal. Gitu. Qada bisa kapan saja. Di luar bulan Syawal silakan ya. Bisa kapan saja. Yang pasti jangan lalai, gitu. Jangan lalai untuk mengqadanya gitu. Mengqada yang tertinggal jangan sampai lalai gitu. Jadi kalau tidak memungkinkan, ya boleh saja tidak saum Syawal terlebih dahulu. Qadanya nanti gitu ya. Gitu. Nah itu untuk momentum konsisten amal ya. Nah nanti insya Allah kita
sekali lagi untuk penjelasan selanjutnya ya, termasuk juga tentang usulul iman, kemudian fikihnya, akhlak juga ya. Belum beres juga ya tentang bahaya kikir ya gitu. Terus juga tentang mutiara tafsir Al-Quran juga belum. Tentang keberkahan Al-Quran juga main baru hanya 2 sesi ya. Nah mudah-mudahan nanti bisa terus konsisten ya, belajar juga ya. Dan misalnya yang bolong-bolong nanti bulan Ramadan ya bisa perbaiki ya, perbaiki di sekarang juga ya gitu. Nah itu sebagai pengawal saja ya, qadimah saja nanti. Nah untuk besoknya setengah 6 itu saya masih di ya, kalau mudah-mudahan kalau keburu ya bisa sini ya, karena Sabtu biasanya padat ya, Sabtu Ahad ya gitu. Karena biasanya kan libur itu lama gitu kalau setelah Ramadan itu, tapi untuk tahun ini tidak ya, olah alam gitu. Nah, kebijakan di sana ya. Terlepas punya semangat yang lainnya gitu, agar untuk terus bersama-sama meningkatkan ibadah ini ya pasca Ramadan. Wa'afu minkum, wabillahi taufik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanakallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Jangan lupa ya, masih ada waktu sebelum waktu maghrib, ini waktu ijabah ya, untuk berdoa ya gitu. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.